penari itu betul-betul dia harus menguasai betul siapa dia, tubuhnya itu bagaimana gitu. Dan dia harus bisa menerjemahkan keinginan koreografer. Menerjemahkan itu seringkali orang hanya bicara soal menerjemahkan bentuk, bisa melakukan bentuk itu. Tidak. Jadi penari itu tugasnya tidak hanya menerjemahkan dalam bentuk atau teknik, tapi dia juga harus paham kenapa nih koreografer ini ingin bicara ini, apa sih gitu. Penari harus mencari itu gitu, menemukan itu yang sering saya bilang, bahwa berdialog dengan tubuhnya sendiri itu. Nah, kalau koreografer bagaimana menuangkan gagasan. Ketertarikan saya memilih sekolah SMA itu ketika saya ingat betul ada mahasiswa Konservatori Karawitan Padang Panjang, kalau sekarang namanya ISI Padang Panjang. Mereka menari, main musik dan sebagainya. Saya tertarik, tiba-tiba saya kok merasa, waduh, gimana ya kalau saya berada di atas panggung itu. Akhirnya saya memilih sekolah, tamat SMP, sekolah di SMKI Padang. Saya melanjutkan ke IKJ jurusan tari di Jakarta. Saya lebih banyak bekerja dengan koreografer senior yang ketika itu mereka mengajar di IKJ. Jadi saya harus nari dengan Ibu Wiwi Sipala, saya harus nari dengan Pak Sentot, saya harus nari dengan Farida Utoyo. Pokoknya semuanya harus saya kejar gitu. Saya bisa jadi penari mereka. Saya belajar materi-materi tari-tari tradisi Indonesia lainnya. Di luar IKJ saya bisa mendalami keminangan saya, tapi di dalam IKJ saya belajar banyak hal yang menempa saya dan membuka kesempatan saya berkarya. Itu adalah di tahun 2001. Saya punya keinginan sendiri, punya pertunjukan tunggal. Saya tidak lagi di dalam sebuah event atau tidak lagi di dalam Gumarang Sakti. Saya sampaikan keinginan saya kepada almarhum Ibu Gusmiati Suid yang ketika itu menjadi mertua saya. Saya ingin berkarya atas nama Hartati. 2007 adalah seperti kembalinya saya ke dunia tari. Kembali dengan tawaran adalah program kelola, yaitu Empowering Women Artists. Kalau kita compare, kemudian di tahun 2019 terakhir saya bikin karya untuk penutupan Festival Teater Jakarta. Tiba-tiba semua orang yang menonton karya saya, yang biasa nonton saya, bilang karyanya berubah gitu. Nah, saya lega tuh. Lega artinya saya harus berubah. Justru harus berubah. Jangan sampai nggak berubah gitu. Kemudian saya diajak Riri dan Mira untuk membuat musikal Laskar Pelangi. Musikal Laskar Pelangi booming. Saya mendapat kesempatan diajak oleh Mas Indra Yudhistira untuk SEA Games. Jadi menangani pembukaan SEA Games di tahun 2011 di Palembang. Sebagai koreografer saya merasa pengalaman yang sangat penting bagi saya. Jadi saya tidak bisa hari ini bicara bahwa koreografer atau seniman yang idealis itu selalu harus berada di panggung dengan karya personalnya. Karena itu kayak taruhan juga, tantangan bagi kita. Apakah kita betul-betul memang sudah menguasai bidang kita itu?